Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok fungsi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi, penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan lingkungan, perencanaan dan pengendalian tata ruang, serta pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Wonosobo. Kata Wonosobo berasal dari bahasa Jawa Wanasaba yang artinya tempat berkumpul di hutan. Sebagian besar area Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur terdapat dua gunung berapi, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di utara merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng, di mana Tuk Bimolukar sebagai hulu Sungai Serayu berada. Topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung. Wonosobo adalah daerah yang sangat subur, sehingga saat ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan Wonosobo sebagai salah satu sentra produksi pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Tuk Bimolukar yang mengalir melalui Sungai Serayu atau daerah aliran Sungai Serayu didaya gunakan menjadi sumber pangan, sumber energi melalui Waduk Merica. Tidak hanya Tuk Bimolukar, tetapi ratusan mata air lain berada di Kabupaten Wonosobo dan didaya gunakan menjadi sumber irigasi, sumber energi melalui Waduk Wadas Lintang, melalui bendung-bendung yang sedang dibangun, dan ini tentunya akan berperan strategis bagi ketahanan pangan dan energi nasional. Karena itu, pemerintah Kabupaten Wonosobo, masyarakat Wonosobo, dan tentunya didukung oleh semua pihak harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi keberlangsungan sumber daya air tidak hanya hari ini, tetapi bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dihadapkan pada tantangan kondisi kritis di Dasrayu yang salah satunya disebabkan oleh praktek pertanian tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Dasrayu dan Waduk Merica di dalamnya menjadi isu nasional karena adanya kerusakan di daerah hulu, tepatnya di kawasan dataran tinggi Dieng yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Upaya penyelamatan ekosistem Dasrayu harus dimulai dari daerah hulu sungai dengan melihat keterkaitan kerentanan aspek sosial, ekonomi, dan aspek biofisik. Dengan kompleksitas masalah yang ada, membangun strategi kolaborasi multi pihak antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, serta kontribusi akademisi dan para ahli menjadi pilihan inovasi untuk mengatasi permasalahan. Implementasi Kompak Bolos Rayu dilakukan dengan langkah-langkah meliputi menyusun regulasi kolaborasi multi pihak melalui peraturan bupati yang mendorong inisiatif kolaborasi tidak terbatas pada pejabat struktural, melainkan bisa dilakukan oleh pejabat fungsional dan seluruh aparatur perangkat daerah sebagai salah satu implementasi core value berakhlak. Hal ini memungkinkan kolaborasi dilakukan secara agile, memanfaatkan kapasitas networking yang dimiliki oleh ASN, tidak terbatas pada jabatan. Bagi stakeholder eksternal pemerintah kabupaten yang memiliki sumber daya dan tujuan yang sama akan mendapatkan jaminan bahwa inisiatif kolaborasinya tidak akan terhambat oleh kendala birokrasi. Dalam konteks penanganan daerah aliran sungai, kolaborasi dilakukan dengan membentuk wadah Kompak Bolos Rayu, yaitu wadah yang mengorganisir potensi-potensi yang dimiliki pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, penggiat konservasi serta akademisi dalam pencapaian tujuan konservasi sumber daya air pada wilayah Sungai Serayu
dan Sungai Bogowonto serta Leulo yang berhulu di Kabupaten Wonosobo. Pada level aksi, implementasi Kompak Bolos Rayu dilakukan dengan kegiatan pendampingan penyusunan rencana tata guna lahan di Desa Mlandi, Kecamatan Garung. Perencanaan tata guna lahan dilakukan untuk merancang pemanfaatan ruang desa yang mendukung pengelolaan sumber daya air, meliputi konservasi, pendaya gunaan dan pengendalian daya rusak air guna mendukung kehidupan masyarakat di Desa Mlandi sebagai desa di kawasan hulu Sungai Serayu. Selain itu, perencanaan tata guna lahan dibuat guna mengatur penutupan dan penggunaan lahan hingga evaluasi bentuk pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kaedah pengaturannya. Penataan ruang juga dilakukan atas analisis potensi dan permasalahan, dilakukan secara partisipatif sehingga bersifat bottom up, melibatkan masyarakat serta multi pihak yang berkepentingan dalam menerima manfaat hasil-hasil pembangunan. Kegiatan pendampingan ini merupakan kolaborasi antara DPUPR Kabupaten Wonosobo dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Samitra Wonosobo serta Yayasan Caflek Yogyakarta. Secara bersamaan, kolaborasi dilakukan dengan membangun startup Sekodi, yaitu Sekolah Konservasi Digital yang merupakan inovasi digital yang memberi layanan edukasi bagi masyarakat di era transformasi digital. Sekodi memberikan pembelajaran konservasi, mengawal gagasan kreatif, dan membudayakan konservasi serta membangun nalar berdasarkan kajian teori dan membangun rasa berdasarkan sukses story. Dalam rangka membangun kolaborasi yang lebih luas, dilaksanakan Rembuk Bolos Rayu, yaitu kegiatan seminar dan workshop dengan peserta dari OPD pemerintah kabupaten dari hulu ke hilir, Das Bogowonto, Leulo, dan Serayu, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah provinsi, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Maritim Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta sosiolog Dr. Imam Prasojo. Rembuk Bolos Rayu bertujuan membangun kerjasama di daerah hulu hingga hilir Das Bogowonto, Das Leulo, dan Das Serayu melalui kesepakatan penyusunan rencana terpadu berkelanjutan. Dalam rangkaian acara ini ditandatangani kesepakatan kerjasama penyelenggaraan pelaksanaan urusan di daerah antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap, serta Kabupaten Purworejo dan Kebumen sebagai payung hukum bagi kerjasama pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan Ikrar Bolos Rayu yang merupakan pernyataan bersama Kabupaten Hulu Hilir untuk bersama-sama melakukan upaya penyelamatan daerah aliran sungai di wilayah masing-masing di bawah arahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Sebagai apresiasi atas peran pihak swasta dan penggiat konservasi, dilakukan pula penyerahan Kompak Award oleh Bupati Wonosobo. Rembuk Bolos Rayu terselenggara atas kolaborasi DPUPR Kabupaten Wonosobo, Kementerian PUPR BBWS Wilayah Serayu, PT Jam Krida Jateng, dan Geodiba Energi. Pada akhir acara Rembuk Bolos Rayu dilakukan launching website Sekolah Konservasi Digital Sekodi oleh Bupati Wonosobo bersama-sama Wakil Pemerintah Kabupaten Hulu Hilir Das Bolos Rayu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngurus pertanian. Gak
ada inspirasi. Baca kajian teori dan sukses story. Bersih-bersih tiap hari. Mau sampahmu jadi pundi-pundi? Baca cerita baik tentang konservasi. Skodi, Sekolah Konservasi Digital. Perubahan ke arah lebih baik dipengaruhi dari apa yang kita baca, kita lihat, kita pelajari, dan kita lakukan. Buka Skodi, semua bisa terjadi. Buka Skodi, pasti ada solusi. Saya optimis manakala kita bisa bersama-sama, kita bisa bergotong royong, kita bisa tunjukkan kolaborasi semua pihak, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional kita bisa selesaikan bersama-sama. Karena ini menjadi bagian, ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai anak bangsa yang selalu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi ini. Momentum malam hari ini adalah momentum strategis bagi kita semuanya untuk bersama-sama, berkomitmen bersama-sama untuk menunjukkan komitmen semua lini di semua pemerintah yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk daya dukung dari kementerian yang insya Allah kalau pemerintah pusat sudah hadir memberikan dukungan sepenuhnya, maka bagi kita pemerintah daerah tidak ada hal lain kecuali kita harus jalan lebih cepat atau bahkan kalau bisa kita bisa berlari lebih kencang sehingga kekhawatiran-kekhawatiran negara, kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat ini bisa segera tertangani melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan strategis yang kita hadirkan dalam rangka penanganan das Sungai Serayu itu sendiri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Wonosobo, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mas Ardin telah sukses ya kajiannya. Saya senang, saya bangga teman-teman sudah melakukan terobosan inisiasi-inisiasi yang itu sangat bermakna bagi kita semua, bermakna untuk pemerintah daerah, bermakna untuk negara, bermakna untuk cinta tanah air, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud cinta kita terhadap negara, maka cinta terhadap Sungai Serayu adalah bagian penting yang tidak pernah terpisahkan.